Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Suci Amalia Sudirman dari LKMM 2020. Saya akan meringkas atau menjelaskan teori yang sudah saya dapat selama LKMM Day One. Yang pertama itu ada 4 teori. Yang pertama ada komunikasi efektif, terus ada manajemen diri, waktu dan prioritas, analisis potensi diri, dan ada juga kepemimpinan dan manajemen. Jadi pertama saya akan menjelaskan tentang komunikasi efektif. Apa sih komunikasi efektif itu? Kalau komunikasi efektif itu biasanya kita berbicara atau memberikan pesan yang jelas. Terus penyampaian kita dengan lawan bicara itu tersampaikan, dan medianya juga cocok. Misalnya seperti kita melakukan komunikasi menggunakan WhatsApp atau menggunakan media-media sosial. Dan kita juga harus memberikan pesan atau memberikan bahan bicara atau lawan bicara kita itu harus menerima pesan yang kita sampaikan itu dengan sadar. Etika berbicara dengan lawan itu juga ada. Yang pertama itu kita tidak memotong pembicaraan si lawan bicara kita. Misalnya si A lagi bicara, tiba-tiba kita datang untuk memotongkan pembicaraan si A. Terus yang kedua itu ada memberikan lawan bicara untuk berkesempatan untuk berbicara. Misalnya si A berbicara, dan nggak mungkin kan si A itu terus berbicara. Jadi kita harus memberikan kesempatan untuk si B berbicara. Terus yang ketiga itu tidak membicarakan kehebatan diri. Kita tuh nggak boleh kita gini loh, kita tuh nggak boleh mensanjung-sanjungkan diri kita sendiri. Biarlah orang yang menilai diri kita sendiri gitu. Terus kita tidak boleh mematikan pembicaraan. Gimana sih tidak boleh mematikan pembicaraan itu? Misalnya nih ada si A datang, dia curhat cerita gini-gini. Terus kita nggak bisa dong langsung bilang aku nggak suka sama topik kamu gitu. Terus kita langsung kayak ngejudge dia atau membuat dia sakit hati gitu. Terus kita tidak menggunakan bahasa asing. Misalnya kita lagi berbicara nih sama teman kita gitu kan, dimana teman kita nih sama-sama, misalnya kita dan teman kita itu orang dari luar pulau gitu, misalnya yang mempunyai bahasa asing gitu kan. Sementara teman kita yang satu lagi ini dia beda dari kita gitu. Jadi dia nggak mengerti dong apa yang kita bicarakan. Itu juga nggak boleh ya, karena bisa jadi si teman kita tadi itu berprasangka buruk tentang kita. Bisa jadi dia berpikir, mereka bicarain aku gitu. Terus kita harus ada juga tips menjadi pendengar yang baik. Jadi kalau kita menjadi pendengar yang baik itu kita nggak boleh lagi mendengarkan cerita si teman tadi kita sambil main handphone. Itu nggak boleh. Dan kita juga harus berikan respon terhadap si teman kita yang berbicara sama kita. Dan terus kita juga harus mempusatkan perhatian kita ke teman yang lagi bicara sama kita. Pandangan mata kita, biasa kan kita kalau ngomong itu harus tatap mata orang atau lawan yang bicara dengan kita gitu. Terus kita juga harus memberikan kesempatan lawan bicara untuk menyelesaikan cerita yang sedang dia ceritakan. Dan kita harus memberi saran, tanyakan apakah lawan bicara ingin menerima saran dari kita atau tidak gitu. Kalau memang dia perlu saran dari kita harus menyampaikan saran. Kalau dia tidak perlu saran dari kita,
ya nggak apa-apa, kita jangan memberi saran, karena kan ada dia cuman pengen cerita doang sama kita, nggak butuh saran kita gitu. Nah, terus kita juga harus meringkas apa yang udah dia bicarakan. Misalnya dia ceritain ini, dah terus setelah dia udah selesai, oh iya kamu tadi gini-gini ya gini, nah kita harus kayak gitu. Jadi biar dia merasa kalau dia berbicara itu ada teman bicaranya gitu, bukan sama tunggul. Nah gitu ya. Terus ada juga teori tentang manajemen diri, waktu, dan prioritas. Nah, ada 3 pilar yang harus dimiliki seorang pemimpin. Yang pertama itu visi, misi. Misi, konektivitas. Nah, kenapa kita harus mempunyai visi, misi, konektivitas? Karena kita itu seorang pemimpin, kita harus mempunyai tanggung jawab yang besar, dan kita harus mempunyai tujuan atau arah kemana kita mau pergi gitu. Jadi kita harus mempunyai visi dan misi. Masa iya seorang pemimpin gak punya visi dan misi kan? Masa ditanya kamu ingin melakukan apa sebagai pemimpin, nah kita nggak tahu kita mau melakukan apa gitu kan, nggak mungkin kayak gitu. Nah terus manajemen diri atau seseorang mampu menetapkan tujuan dan dapat mengatur dan mengelolanya. Nah, manajemen diri itu yaudah kita harus bisa mengatur diri kita dari waktu, kita harus bisa gitu mengatur waktu dari akademik, untuk keluarga dan bagian lainnya. Nah, terus ada juga nih dimensi manajemen seperti pikiran, tubuh, waktu, perasaan, dan spiritual. Nah, terus prinsip manajemen juga ada seperti tujuan, fokus, fleksibel, disiplin, dan percaya diri. Nah, kenapa sih kita harus bisa mempunyai tujuan, fokus, fleksibel, disiplin, percaya diri? Nah, kita tuh sebagai pemimpin kita harus bisa percaya diri dong. Gimana kita mau memimpin orang lain kalau kita tidak percaya diri, percaya diri sendiri gitu. Nah, kenapa kita harus disiplin? Masa iya seorang pemimpin nggak disiplin gitu kan? Kita mau menegakkan sesuatu gitu, misalnya kita bilang nih jam sekian kita harus udah di sini ya, sementara pemimpinnya belum nyampe, kan nggak mungkin kayak gitu. Makanya kita harus bisa disiplin juga. Nah, terus ada manajemen prioritas. Jadi manajemen prioritas itu kita harus memiliki target yang ingin dicapai dalam waktu 1 tahun dengan membuat mapping dan timeline untuk tujuan lebih terstruktur gitu kan. Ya udah, berarti kita harus mempunyai tujuan yang benar ingin kita capai selama kedepannya gitu. Nah, terus ada juga tuh untuk materi tentang analisis potensi diri. Nah, potensi diri itu adalah kemampuan yang belum teraktivasi gitu kan. Nah, analisis penyelidikan terhadap suatu peristiwa. Jadi kita harus menganalisis terlebih dahulu penyelidikan terhadap suatu peristiwa. Misalnya ada kasus seperti yang sering kita lakukan kan, kayak di kita SGD gitu, diberi kasus. Nah, kita harus bisa menganalisis kasus tersebut sampai dengan selesai. Nah, kita juga harus menganalisis potensi diri kita gitu. Terus kita juga harus mempunyai SWOT gitu kan, seperti strength, terus weakness, opportunity, threat gitu. Ya, kita harus tahu dong kelebihan kita apa, kelemahan kita apa, terus ancaman kita apa, dan peluang kita itu apa gitu. Kan nggak mungkin ya kita seorang pemimpin kita nggak tahu kelemahan kita apa. Nah, ketika seorang anggota dia minta ini,
tapi kita nggak bisa melakukannya, sementara kita udah mengiyakan. Kan nggak mungkin kayak gitu ya. Jadi kita harus tetap tahu kelebihan dan kelemahan kita. Dan yang terakhir itu adalah teori tentang pemimpin. Nah, jadi leadership itu mengarahkan orang dan menginfluensi, harus terdapat komunikasi yang bagus di dalamnya gitu kan. Yaudah, kita seorang pemimpin, kita harus mempunyai komunikasi yang bagus gitu. Nah, terus leadership ada juga beberapa komponen. Leadership yang baik bisa menginspirasi orang untuk memaksimalkan potensi dirinya untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Nah, kita seorang pemimpin, kita harus bisa mengarahkan anggota kita untuk mencapai tujuan yang yang sudah kita bangun terlebih dahulu dari visi misi tadi gitu kan. Nah, terus pemimpin juga harus bisa mengembangkan kapasitas tim menjadi lebih handal dan meningkatkan kapabilitas dan kapasitas tim yang nanti akan mencapai goals sesuai timeline yang sudah mereka buat gitu. Nah, jadi itu kita harus bisa mencapai goals. Misalnya kita ingin mencapai goalsnya itu misalnya di bulan depan gitu kan. Ya udah, kita harus bisa maksimal, kerja kita harus bisa semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan yang ingin kita capai tadi gitu. Jadi tuh untuk tipe-tipe kepemimpinan itu ada beberapa tipe kepemimpinan. Yang pertama itu ada autokratik. Nah, autokratik itu adalah pemimpin dominan untuk memerintah sesuatu dengan pesannya tanpa memberikan kesempatan anggota untuk membuat pilihan. Nah, jadi tuh ketika kita memerintah atau kita itu menjadi pemimpin gitu kan, nah kita langsung memerintah tuh anggota kita tanpa kita memberi pilihan mereka mau yang di mana gitu, mau melakukan kerja yang mana gitu. Nah, terus laissez atau faire itu memberikan pilihan untuk anggotanya memilih, kurang berperan atau bisa dibilang lepas tangan gitu. Jadi yaudah, kita cuman mengarahkan doang, selebihnya anggota yang mengerjakannya gitu. Dan terus ada kepemimpinan demokratik. Nah, kepemimpinan demokratik itu adalah pemimpin yang lebih sering berdiskusi bersama untuk mencapai tujuan gitu. Yaudah, jadi kita membuat suatu rapat. Dan terus setelah kita melakukan rapat itu, kita harus berdiskusi gimana yang baik untuk mencapai goals tersebut gitu. Jadi kita harus melakukan diskusi terlebih dahulu kepada anggota-anggota kita gitu kan. Nah, suatu tipe kepemimpinan tergantung dengan kondisi yang dihadapi. Seperti manajemen untuk mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan utama sebuah organisasi melalui proses perencanaan, perorganisasian, pengelolaan, dan pengawasan. Apa sih beda leader sama manajemen? Nah, leader itu adalah seorang pemimpin dan memandukan tugas. Nah, sedangkan manajer itu adalah menjalankan fungsi atau strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Leader dan manajemen merupakan suatu kesatuan. Leader lebih menyediakan visi, manajer menyediakan dasar atau sumber. Nah, leader lebih ke arah peluang yang akan datang. Manajer menurunkan resiko dari peluang yang ada gitu. Jadi leader itu harus bisa menginspirasi anggotanya. Manajer adalah dia mengkoordinasi gitu. Jadi leader memimpin di depan harus punya mindset yang berkembang. Manajer menyediakan struktur yang lebih sistematis gitu ya. Jadi ada juga dua sifat ini yang harus ada di diri kita gitu kan. Seperti konsep manajemen dalam organisasi, seperti kita harus mempunyai planning, organizing gitu kan, atau actualizing gitu.
terus controlling sama evaluation. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.